Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini Tribun Lampung selengkapnya. Sidang perdana korupsi Dinas PUPR Lampung Utara hadirkan PPK. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang perdana kasus perkara dugaan korupsi proyek perbaikan jalan di Lampung Utara pada Kamis 15 Februari 2024. Ada dua terdakwa dalam kasus tersebut, yakni PNS dan juga kontraktor. Terdakwa pertama adalah Yasril, pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Dinas PUPR Lampung Utara. Terdakwa kedua yakni Dian Afrina, Direktur CVFH, pihak yang mengeksekusi proyek perbaikan jalan di Lampung Utara. Berkas kasus Yasril terdaftar dalam nomor perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang 12 Pitsus TPK 2024 PNTJK. Sedangkan berkas kasus Dian terdaftar dalam nomor perkara 13. Puluhan tahanan Polda Lampung ikut mencoblos pada pemilu 2024. Puluhan tahanan Polda Lampung ikut mencoblos pada pemilu 2024. Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Lampung AKBP Ahmad Sukiyatno mengatakan, tahanan yang mencoblos ada sekitar 55 orang, data fix yang telah terverifikasi. Kemarin berlanjut ada susulan menjadi 133 orang yang akan memilih, lalu hasil verifikasi oleh KPU Lampung Selatan menjadi 77 tahanan. Dan hasil verifikasi di-cross check kembali menjadi 55 orang. Tahanan juga ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih dikarenakan NIK tidak terverifikasi dan ada tahanan yang dilimpahkan ke Kejari Bandar Lampung dan Kejati Lampung. Pihaknya pun berupaya semaksimal mungkin supaya tahanan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Pantauan Tribun Lampung di lokasi tempat mereka melakukan pemilihan bertempat di samping ruang tahanan. Para tahanan pun satu persatu dipanggil namanya dengan menggunakan baju tahanan berwarna merah hati. Panitia pemilu pun datang ke Mapolda Lampung dengan membawa kotak suara dan juga peralatan pemilu lainnya. Pecahkan kaca truk tangki, pria tewas seusai dianiaya sopir di dekat rumah sakit Advent. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas di depan toko alat kesehatan tak jauh dari rumah sakit Advent Kedaton Bandar Lampung pada Rabu 14 Februari 2024 sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Korban diduga tewas seusai dianiaya oleh sopir truk tangki Pertamina. Saksi mata bernama Emrois mengatakan korban diketahui terkapar setelah dianiaya oleh seorang sopir di depan toko alat kesehatan. Ia menjelaskan penganiayaan ini dipicu perbuatan korban yang memecahkan kaca truk yang dikendarai pelaku. Ia mengaku baru kali ini melihat korban dan Rois menduga korban adalah orang dengan gangguan jiwa. Rois mengatakan saat kejadian dirinya baru saja selesai mencoblos. Akibat penganiayaan tersebut, korban pun mengalami luka di bagian kepala dan juga leher. Kapolsek Kedaton Kompol Tri Maradona membenarkan peristiwa tersebut. Dirinya pun menerangkan, korban diduga melempar kaca truk pelaku hingga pecah. Karena marah, sopir truk mengejar korban hingga ke toko alat kesehatan. Tak ada kartu identitas yang ditemukan di tubuh korban dan ia menduga korban berusia sekitar 45 tahun. Ya, gak lama dioper dari rumah sakit dioper ke Kidul Muluk. Nah, kalau ada sih kepala masih ngocor tuh di kepala, sama di bagian leher, masih ngocor berat. Waktu kami angkat juga sama polisi kan, kami polisinya kebanjiran darah. Ya itu, ya kita terjun di dalam aja Pak, bilang. Enggak, bukan di kerok. Mungkin cerita orang ya, dia ini mecahin kaca mobil tangki. Nah, mungkin supirnya marah itu kan dikejarnya dari saya di Damai sana sampai sini, dikejarnya. Jadilah di pantai jadi gini gitu loh. Nah, karena ini daerah saya, ini kan daerah, saya kan jaga malam di sini, daerah saya gitu. Saya merasa tanggung jawab ya, saya telepon lah Babinsa. Nah,
Nggak lama kejadian Pak sudah dioper ke Abdul Muluk, ya mereka baru bisa datang. Nah, baru ini. Oh. Karena walaupun banyak OGDJ yang lewat, baru ini saya melihat beliau gitu. Selama itu belum pernah gitu. Ada yang lewat juga ya paham sih orang-orangnya gitu. Nah, ini baru ini saya. Jadi belum pernah. Saya foto, gitu saya angkat, masih ada 8 di situ. Di mana? Di Adven. Adven, rumah sakit Adven. Tapi di Adven dinyatakan perawatnya menyatakan Pak ini Sudah. misalnya nih, Pak. Yang tewas tenggelam saat mencari udang di sungai. Komaria, berusia 50 tahun, warga Bekon Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, ditemukan tak bernyawa karena tenggelam di Sungai Tanjung Lili pada Selasa 13 Februari 2024 malam. Robi Rusli, selaku koordinator Pos Basarnas Tanggamus, mengatakan korban diduga terseret arus sungai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Komaria diketahui pergi ke sungai untuk mencari udang dan menurut keterangan warga di sungai tersebut memang banyak udangnya. Robi menceritakan terkait dengan kronologi tenggelamnya korban, di mana pada saat itu korban sengaja menunggu hujan sebelum mencari udang dan setelah hujan turun korban pun turun ke sungai. Ketika sedang asyik mencari udang, tiba-tiba datang arus besar dari arah lain dan menghantam tubuh korban. Tubuh korban pun terseret arus sungai dan dinyatakan hilang. Setelah mendapatkan keterangan dari masyarakat, Basarnas dan tim gabungan lainnya pun langsung melakukan penyisiran di sungai tersebut. Selain Basarnas Tanggamus, terlihat juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggamus dan Rapi Tanggamus di lokasi. Pihaknya juga turut membawa peralatan saat melakukan pencarian terhadap korban. Kendati demikian, dalam proses pencarian, perahu karet tersebut tak bisa digunakan. Hal itu dikarenakan arus sungai pada malam hari terlihat masih dangkal dan juga penuh dengan bebatuan. Atas hal itulah tim pencarian mengurungkan niat untuk menurunkan perahu karet pada saat pencarian. Dan korban pun ditemukan oleh tim gabungan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Korban ditemukan 1,5 km dari titik korban dinyatakan tenggelam. Pembangunan gudang di Metro Utara diprotes warga. Pembangunan gudang di Jalan Patimura, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara dikeluhkan warga. Ketua RW 02 RT 10 Samsi mengatakan pihaknya kecewa karena tak adanya komunikasi dari pihak gudang dengan warga. Tak hanya itu saja, warga juga mengeluhkan pembangunan gudang yang terlalu menempel dengan rumah warga. Menurutnya, warga meminta pembangunan gudang tersebut dilengkapi dengan persyaratan. Samsi mengungkapkan warga tak pernah diberitahu oleh pihak gudang terkait rencana pembangunan. Bahkan pihaknya pun mengaku tak ada komunikasi kepada warga yang tempat tinggalnya berbatasan dengan bangunan gudang tersebut. Secara terpisah, pemilik gudang Wingky Susanto mengatakan pihaknya pun akan mengurus kelengkapan administrasi yang belum lengkap. Disinggung terkait bangunan yang terlalu menempel, ia menuturkan pihaknya pun akan melakukan pengecekan kembali. Dan dirinya pun menegaskan pembangunan gudang tersebut akan dihentikan sementara hingga urusan administrasi pembangunan selesai. Terjadi penolakan ya atas pembangunan gudang milik PT Agatha Baja begitu. Kemudian apa saja sih yang diminta oleh masyarakat di RT 10 RW 02 Banjarsari? Ya, kaitan kami selaku atas nama Pamong RW 02 Kelurahan Banjarsari beserta warga kami yang memang berdekatan dan berdampingan dengan adanya ke depan kalau memang tidak diindahkan dengan tata tertib apa yang menjadi aturan atau acuan dari pemerintah Kota Metro kaitan dengan mendirikan suatu bangunan baik bangunan gedung, tempat usaha dan sebagainya itu harus dilengkapi dari bawah. Contoh dari warga setempat kanan, kiri, depan, belakang atau barat, timur, utara, selatan untuk yaitu memunculkan nanti surat tersebut dalam hal untuk membangun tersebut. Jadi yang dipertanyakan masyarakat adalah izinnya Pak ya, berkas administrasi perizinan ya Pak ya? Betul. Ya. Kemudian pembangunan gedung itu mengancam keselamatan masyarakat juga nggak sih Pak? Karena kan tidak ada informasi gitu kepada masyarakat dan juga bangunannya ada material yang jatuh ke lingkungan masyarakat begitu Pak? Ya, kaitan dengan dampak itu pasti. Contoh hal yang kecil,
seandainya itu ada air turun hujan, jelas karena itu memang bergandengan dengan kanan kiri depan belakang, tidak ada jedahnya dalam hal membangun, itu pasti ada dampaknya. Apalagi kalau memang pas satu saat memang dampak itu besar akan mencelakakan kanan kiri depan belakang warga tetangga atau warga kami yang ada di sekitar bangunan tersebut. Jadi itu yang diprotes oleh masyarakat Pak ya? Betul. Ya. Kemudian Pak, permintaannya Pak kepada pemerintah daerah Pak untuk lebih menseleksi lagi perizinan pembangunan gedung itu Pak? Ya, memang permintaan dari warga dan masyarakat yang ada di sekitar bangunan. Rumah makan Seruit Sambal resmi buka di Pringsewu. Rumah makan Seruit Sambal resmi buka di Kabupaten Pringsewu dan lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani, Pekon Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu. Sambal seruit mengusung konsep kuliner dengan citra rasa yang khas Lampung banget. Hal tersebut diungkapkan oleh owner Seruit Sambal, Leni, saat diwawancarai Tribun Lampung pada Kamis 15 Februari 2024. Leni pun mengaku mendapatkan ide untuk mendirikan usaha kuliner dikarenakan ingin menunjukkan bahwa makanan khas Lampung bisa cocok di lidah orang Indonesia manapun. Berbekal ide tersebutlah ia mengaplikasikannya dalam berbagai menu makanan khas Lampung. Leni pun mengaku rumah makan Sambal Seruit yang baru grand opening pada hari ini mulai didatangi oleh konsumen. Dan Leni pun melanjutkan, Sambal Seruit menyediakan menu seafood, iga bakar, dan goreng, serta berbagai jenis minuman. Grand opening Seruit Sambal turut dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Pringsewu. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.